Om Swastiastu, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Niwayan Sukerni, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Gubug, Kabupaten Tabanan, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal berbeda. Pembelajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia mandiri maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang dilakukan adalah hanya melakukan transfer materi pembelajaran, mengingat materi yang disampaikan banyak. Jika peserta didik telah mencapai ketuntasan, saya berpikir bahwa pembelajaran telah berhasil. Pembelajaran berpusat pada guru. Peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Fokus meminta siswa untuk menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara materi tersebut bisa dipahami secara utuh. Sehingga saya sering merasa gagal jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan saat ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh meliputi aspek pembelajaran kognitif, afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Setiap murid diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus memahami karakteristik peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu yang pertama, mempelajari latar belakang dan karakteristik murid. Yang kedua, menuntun murid sesuai bakat, minat, dan potensi diri masing-masing sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, merancang dan memberikan pembelajaran yang bermakna dengan menggunakan model dan media yang menyenangkan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Dengan berpegang teguh pada konsep yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih, salam, dan bahagia. Om Santi 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 Om.